Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen dan guru biologi. Ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Desi Sriwayuni, guru fisika asal sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi teorema Torricelli. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan sarannya agar pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya pagi ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, setelah kita berdoa tadi, berarti kita akan menyanyikan lagu wajib, salah satu lagu wajib nasional kita untuk memiliki rasa nasionalisme kita. Paham? Paham. Sekarang silakan Alfia untuk memimpin lagunya. Yang lain untuk berdiri ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah kita setelah menyanyikan lagu nasional tadi, kita sekarang kembali berdiri. Silakan berdiri dulu. Kita periksa kebersihan dan kerapian kelas kalian. Coba lihat, angkat tangannya. Udah? Periksa. Kalian pakai ikat pinggang? Kemudian lihat tangan kalian. Adakah teman kalian di belakang samping kalian? Ada. Bersihan kalian sudah bersih? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Setelah memeriksa kebersihan kalian tadi, sekarang Ibu tanya, apakah teman-teman kalian hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua, berarti kita bisa memulai pembelajaran untuk pagi hari ini. Oke, untuk menyemangati kita pagi hari ini, walaupun agak sedikit mendung, berarti harus tetap semangat ya. Ibu akan mengucapkan selamat pagi, kalian akan menjawab pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan masuk ke materi yang
Ini teorema Torricelli, tapi sebelumnya ibu punya yang namanya tetap ada namanya video inspiratif. Halo sahabat Bagas Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul 2 ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak-anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat Bagas Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Oke, dari video inspiratif yang kita dapat tadi, siapakah yang dapat mengemukakan pendapatnya? Apa yang dapat kita peroleh dari video tersebut? Baiklah, dari video inspiratif yang telah kita tonton tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, tetapi dengan adanya kekurangan tersebut kita tidak perlu merasa kecil, karena di balik kekurangan tersebut kita memiliki kelebihan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi pendapat dari Farha. Berarti kita menyimpulkan setiap manusia ini pasti memiliki kekurangan. Ibu, kalian, dan semuanya ini pasti memiliki kekurangan. Tapi dari kekurangan itu jangan sampai kita merasa berkecil hati, karena di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Baiklah, setelah dari video inspiratif tadi, kita masuk ke untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum materinya berlanjut ke depan, kita mengingat kembali materi kita yang minggu lalu. Masih ingatkah kalian? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Hukum bernauli. Oke, hukum bernauli. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Kayak Kayak angkat pesawat, terus tabung bocor atau tangki bocor, kemudian dan tabung pitot. Dari beberapa penerapan yang kalian sampaikan tadi ada 4 kan? Ada kayak angkat pesawat, tabung pitot, dan meter dan tangki bocor. Dari 4 ini yang akan kita ambil adalah tentang tangki bocor, di mana dia akan menyebut yang namanya teorema Torricelli. Oke, sebelum masuk kita ke materi teorema Torricelli, Ibu akan memberikan sebuah pretest yang akan mengingatkan kalian tentang penerapan tangki bocor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Kita akan kuis, akan melihat kemampuan kalian.
dalam pikiran kalian, karena ini menguji kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi seutuhnya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi dari tulis ini dapat diperoleh masih ada yang belum paham tentang materi ini. Memang kita belum paham karena kita belum mempelajarinya. Oke, baru 3 yang lolos, selebihnya belum lolos. Oke, dari hasil kuisis kita tadi, sekarang kita baru masuk ke materi yang akan kita pelajari tentang teorema Torricelli. Jadi, untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Kemudian, yang kedua itu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamis fluida. Indikator pencapaian kita hari ini itu menganalisis pengaruh posisi titik kebocoran terhadap kecepatan aliran air, kemudian menganalisis pengaruh posisi titik kebocoran terhadap jarak pancaran air, kemudian melakukan percobaan teorema Torricelli, kemudian mempresentasikan hasil percobaan teorema Torricelli. Jadi dari indikator dan kompetensi dasar dapat kita peroleh adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dengan penuh kejujuran, telitian, disiplin dan kerjasama peserta didik diharapkan dapat mandiri, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi dan berpikir kritis dalam menentukan, menganalisis pengaruh posisi titik kebocoran terhadap kecepatan aliran air, jarak pancaran air secara tepat dan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan teorema Torricelli dengan baik dari hasil eksperimen, serta mampu mempresentasikan hasil percobaannya dengan bantuan media LKPD dan presentasi dari Canva, video dan YouTube dari kuisis. Itu ya. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat kira-kira? Ada bendungan, kemudian ada pancaran air. Dari pancaran air itu nanti memperoleh apa? Kecepatan. Kemudian ada yang namanya lagi apa? Jarak. Nah, tadi yang kita analisis ya, sudah kalian kemukakan. Itu berarti ada kecepatan, kemudian ada jarak, kemudian ada ketinggian. Oke. Dari penjelasan dari tujuan pembelajaran yang dari sambungan kompetensi dasar tadi, coba kita lihat masalah yang akan Ibu berikan. Mari perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Gambar bendungan. Dari bendungan ini apa yang dapat kalian lihat? Air. Apa? Air yang mengalir. Kemudian apa? Dari air yang mengalir itu memperoleh apa namanya? Kecepatan. Terus dari kecepatan yang jarak. Ini ada ketinggian. Oke, kalian sudah mengemukakan. Sekarang ditanya, pernahkah kalian melihat tangki penampung air bocor di rumah kalian? Pernah? Kalau di rumah ada tandon air? Ada. Nah, kira-kira seperti video berikut ini. Itu kan air yang keluar? Ya. Nah, dari video tersebut terlihat bahwa air yang keluar dari pipa sangat kencang kan?
Air memancar keluar dengan jarak semburan yang cukup jauh. Kemudian terlihat juga kalau ada lubang pipa bagian di bawah ya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kecepatan aliran dari pipa dapat diubah menjadi lebih pelan? Jika dapat diubah, apakah pengaruhnya terhadap jarak pancaran air? Kira-kira ada? Ada? Kalau ada atau tidaknya, kita akan melakukannya dengan masih berkaitan dengan teorema Torricelli. Itu yang menyatakan bahwa kecepatan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h, ketinggian ya, di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kecepatan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Kemudian untuk menjawab masalah tersebut, kita akan melakukan sebuah eksperimen teorema Torricelli. Oke, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi atau penjelasan yang sudah Ibu berikan, kalian sudah paham kan atau belum? Sudah. Berarti kalau sudah paham, berarti kita akan siap-siap untuk melakukan sebuah eksperimen tentang teorema Torricelli. Nanti akan dibantu dengan sebuah LKPD yang akan membuat langkah-langkah yang akan kalian jelaskan atau kalian isi berdasarkan hasil eksperimen kalian. Paham? Sekarang kita sebelum melakukan kegiatan eksperimennya, apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi kemarin? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kalian. Tadi karena kalian sudah menjawab, kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang boleh kalian putar kursinya berhadap-hadapan dengan teman satu kelompoknya. Baru Ibu bagikan LKPD-nya. Yuk silakan putar. Ini satu kursi. Sudah kalian lihat LKPD-nya? Kalau sudah, kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya sebelum kita akan bermain dengan air. Jangan lupa isi nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompok. Kemudian baca petunjuknya. Kalian diskusikan. Aku. Ini. Sudah? Setelah kalian diskusikan itu, kita akan melakukan eksperimen teorema Torricelli di luar. Oke, bawa LKPD-nya, kita akan menuju ke teras. Jangan lupa mistarnya kalian bawa. Yuk, silakan berdiri. Yuk. Iya. Cepat Bu. Satu. Ayo, satu. Penuh kan? 1, 2, 3. Nah, berapa? 16 cm. 18. Ini berapa? 17. 16. 2, 3. 24, 23. Kenapa udah 15? 21. Berapa tadi? 16. Nah, bisa? Kalau yang ini, dia tuh semakin ke bawah biasanya semakin kencang. Makin jauh. Karena air, ini airnya kan. Tapi yang kedua tuh Ini karena dikit air. ini lebih rampil. Basah. Oh, gitu putar aja. Oke, bisa?
Oke, semuanya sudah selesai, boleh masuk ke kelas kembali. Oke, dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di dalam LKPD. Baru kalian diskusikan hasilnya berapa, jaraknya, kecepatannya berapa, itu kalian diskusikan di dalam LKPD-nya. Masukkan hasilnya nanti di dalam LKPD. Silahkan. Maksudnya balikan apa? Ini 20. Jadi kan apa sisi? 10, 2 berapa? 0. Oke. Injak rendah ke tinggi. Injak rendah ke tinggi. Tapi tadi kan berapa? Masuk ke sini kamu. Berapa kecepatannya? Ini kan masih CM. Berarti di sini harus merubah dulu. Ini jadi berarti ini 0,3. Semuanya dulu. Bisa? Ini Ya, bisa. 0,2. Ini 0,15. 0,1. Ini jadi 0,15. Ini 0,15. 0,16. 0,19. Ini jadi kemeser nak 0,15, 0,16. Oke, sekarang kalian sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mulai presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Sakina sebagai moderator dan rekan saya Salda Adriana Tanesa sebagai penyaji, Nadia Salsabila sebagai penyaji, Dwi Tatumata sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja hasil dari eksperimen tadi akan disampaikan oleh Selda. berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, ketinggian air dari dasar ke permukaan atau H pada lubang pertama yaitu 0,3 meter, pada lubang kedua 0,3 meter, dan pada lubang ketiga 0,3 meter. Lalu ketinggian air dari dasar ke lubang atau H1 pada lubang pertama yaitu 0,1 meter, pada lubang kedua 0,15, dan pada lubang ketiga 0,2. Lalu kita akan mencari H2 yaitu dengan mengurangkan ketinggian air dari dasar ke permukaan atau H dikurangkan dengan ketinggian air dari dasar ke lubang atau H1. Lalu diperoleh pada lubang pertama yaitu 0,2 meter, pada lubang kedua 0,15 meter, dan pada lubang ketiga 0,1 meter. Lalu jarak pancaran atau X pada lubang pertama yaitu 0,19, pada lubang kedua 0,16, dan pada lubang ketiga 0,15. Kecepatan aliran air pada lubang pertama, kedua, dan tiga berdasarkan rumus V sama dengan akar 2 GH2. Lubang 1, V sama dengan akar 2 GH2 sama dengan 2 meter per second. Lubang 2, 1,73 meter per second. Lubang 3, 1,41 meter per second. Jarak pancaran air berdasarkan rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Lubang 1 0,282 meter. Lubang 2 0,3 meter. Lubang 3 0,282 meter. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Pada lubang keberapa kecepatan aliran air paling besar dan paling kecil? Kecepatan aliran yang paling besar ada pada lubang 1 dan yang paling kecil pada lubang 3. Bandingkan jarak pancaran air secara praktik dan teori. Apakah hasilnya sama? Jika tidak, apakah hasilnya mendekati? Tidak sama, tapi hasilnya mendekati. Bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kecepatan aliran air? Semakin dekat lubang terhadap permukaan, maka kecepatan aliran air semakin cepat. Bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap jarak pancaran air? Lubang yang paling rendah akan semakin jauh. Kesimpulannya,
Semakin dekat lubang dengan permukaan air, maka pancaran air semakin cepat dan jauh. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, itulah hasil eksperimen kami tadi. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, baik, silakan Julita. Baiklah. Kenalkan, nama saya Julita Putri Asmauni, saya dari kelompok 2. Bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancarkan dari lubang tabung Torricelli? Terima kasih kepada Julita yang telah memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Selanjutnya, kepada Dari, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Alizara Madelin, saya berasal dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran air? Baik, terima kasih kepada Delin yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, beri kami waktu untuk mendiskusikan jawaban yang berdasarkan pertanyaan yang telah disampaikan teman-teman tadi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama dari Julita akan disampaikan oleh Intan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Julita. Bagaimana hubungan antara ketinggian fluida pada tabung Torricelli yang berlubang dengan kecepatan fluida yang memancar dari lubang tabung Torricelli? Menurut teori Torricelli, kecepatan fluida yang keluar melalui lubang dengan suatu ketinggian sama dengan kecepatan fluida yang jatuh dari ketinggian yang sama. Baik, apakah bisa diterima? Terima kasih kepada Julita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yang disampaikan oleh Delin akan dijawab oleh Nadia. Bagaimana hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran air? Semakin tinggi lubang, maka jarak pancaran air semakin dekat. Sebaliknya, semakin rendah lubang, maka jarak pancaran airnya semakin jauh. Apakah bisa diterima? Terima kasih kepada Delin. Oke. Inilah presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil dari kelompok 1 presentasi. Beri aplaus untuk mereka. Oke, untuk kelompok 1 silakan duduk ke tempatnya semula. Oke, dari hasil kelompok 1 presentasi dapat kita peroleh ada pengaruhnya tentang kecepatan pancaran air, kemudian jarak pancaran air, dan ketinggian. Oke, dari kelompok 1 kemudian kita beralih ke kelompok 3 untuk kembali presentasikan hasil kelompoknya tadi berdasarkan eksperimennya dan teori yang telah mereka pelajari. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengaruh posisi titik kebocoran terhadap kecepatan dan jarak pancaran air. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alizara Madelin selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvira Viva sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nazwani Sabtu sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Yeza Prezilia sebagai penyaji. Hasil dari analisis kami akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Analisis data. Hitunglah kecepatan aliran air dengan rumus V sama dengan akar 2GH2 dan G sama dengan 10. Pada lubang ke-1, V sama dengan akar 2GH2 sama dengan akar 2 kali 10 dikali 0,2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lubang kedua, V sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,15 sama dengan akar 3 sama dengan 1,7. Pada lubang ketiga, V sama dengan akar 2 kali 10
kali 0,1 sama dengan akar 2 sama dengan 1,4. Yang kedua, hitunglah jarak pancaran air dengan rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Pada lubang ke-1, X sama dengan 2 kali akar 0,1 kali 0,2 sama dengan 2 akar 0,02 sama dengan 0,28. Pada lubang kedua, X sama dengan 2 akar 0,15 dikali 0,15 sama dengan 0,3. Pada lubang ketiga, X sama dengan 2 akar 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,28. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pada lubang keberapa kecepatan aliran air paling besar dan paling kecil? Kecepatan aliran yang paling besar pada lubang pertama dan yang paling kecil yaitu pada lubang yang terakhir atau lubang yang ketiga. Yang kedua yaitu bandingkan jarak pancaran air secara praktik dan teori. Apakah hasilnya sama? Jika tidak, apakah hasilnya mendekati? Jawabannya yaitu tidak sama, tetapi hasilnya mendekati. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap kecepatan aliran air. Pengaruhnya yaitu semakin dekat lubang terhadap permukaan, maka kecepatan aliran air semakin cepat. Lalu, bagaimana pengaruh posisi lubang terhadap jarak pancaran air? Pengaruh posisi lubang terhadap pancaran air yaitu jika lubang yang paling rendah akan semakin jauh. Jadi kesimpulannya yaitu semakin dekat lubang dengan permukaan air, maka pancaran air semakin cepat dan jauh. Begitupun sebaliknya. Itu dia berdasarkan dari hasil diskusi kami. Sekarang saya ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya, asas Bernoulli dalam fluida bergerak menyatakan hubungan antara apa? Terima kasih kepada Intan atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, pada Pruca. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pruca Juwati dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang dimaksud dengan jika kecepatan fluida yang keluar melalui lubang dengan suatu ketinggian sama dengan kecepatan fluida yang jatuh dari ketinggian yang sama? Terima kasih kepada Pruca telah memberikan pertanyaan. Berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Intan terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh rekan saya. Asas Bernoulli dalam fluida bergerak menyatakan hubungan antara apa? Jawabannya, tekanan, kecepatan, dan kedudukan. Bagaimana kepada Intan? Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Pruca yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nazwa. Apa yang dimaksud dengan jika kecepatan fluida yang keluar melalui lubang dengan suatu ketinggian sama dengan kecepatan fluida yang jatuh dari ketinggian yang sama? Artinya, air yang keluar dari suatu lubang tangki dengan ketinggian tertentu memiliki kecepatan yang sama jika air tersebut jatuh dari ketinggian yang sama. Bagaimana kepada Pruca? Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan dari kelompok 3. Berarti kita beri aplaus dulu untuk mereka. Untuk kelompok 3 silahkan untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih atas presentasinya. Setelah kita melakukan presentasi sudah selesai, sekarang Ibu memberikan post test. Lihat di grup kelas itu ada link kita mengerjakan post testnya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Kalau sudah masuk silahkan kerjakan. Ini dia, Ibu nunggu jawaban.
2,6 kan, Wei? Oke, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Ibu lihat itu ada progresnya ya. Untuk nilainya berarti kalian bisa memahami apa nanti tentang teorema Torricelli. Jadi sekarang kita yang dapat menyimpulkan. Apa yang dapat kita simpulkan? Berarti salah satu aplikasi penerapan hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli. Itu kebocoran tabung yang dapat diukur kecepatan pancaran air, jarak pancaran air, dan waktu pancaran air. Oke, hari ini sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan merefleksikan dulu apa yang telah kalian pelajari hari ini. Yuk silakan. Yuk silakan Delin. Jadi berdasarkan pembelajaran pada hari ini yang dapat saya peroleh yaitu mengenai tangki air yang kebocoran yang dipengaruhi oleh kecepatan, waktu, dan juga jarak, dan juga beserta ketinggian. Oke, itu jawaban dari Delin. Berarti kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwa pembelajaran kalian hari ini tentang tangki kebocoran dipengaruhi oleh kecepatan, jarak, kemudian waktu, serta ada ketinggian. Oke, berikutnya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Alhamdulillah. Dapat memperoleh materi yang kita pelajari hari ini? Dapat. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa yang belum paham dari pembelajaran hari ini? Kira-kira sudah pahamkah semuanya? Sudah. Sudah paham? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini berhasil. Tepuk tangan untuk diri kalian. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, materi kita berikutnya adalah penerapan hukum Bernoulli selain dari teorema Torricelli. Sebelum selesai menutupnya, kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, berarti pembelajaran kita hari ini selesai. Oke, silakan dulu kembali ke tempatnya semula. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doa kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah berdoa, berarti pembelajaran kita hari ini selesai. Kita bersyukur, berarti pembelajaran sudah sukses dengan baik untuk hari ini tentang teorema Torricelli. Ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini pada kelas ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.